Silakan Pak Senuri. Baik, Pak Daman. Ini sudah bisa dimulai, Pak ya? Bisa dimulai, Pak Daman dan seluruh hadirin. Silakan Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dimanapun berada melalui via Zoom ataupun channel YouTube, kami ucapkan selamat malam para peserta. Tentunya kali ini kita akan melakukan suatu serangkaian kegiatan yaitu komunitas belajar. Dan kamu perlu informasikan kepada Bapak Ibu untuk memposisikan baik audio maupun videonya bisa di-on-kan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan sambil lalu menunggu kegiatan ini dimulai, silakan Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri melalui kolom chat yang sudah tersedia dengan menuliskan nama dan instansi maupun asal daerah masing-masing. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:02 waktu Indonesia Barat, maka kegiatan webinar pada malam ini akan segera kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan dan kita bisa berkumpul dan bertatap muka walaupun dalam kegiatan Zoom ini, kegiatan webinar pada malam hari ini edisi pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmiah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semua ya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mudah-mudahan diberikan rasa semangat untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini yang diadakan oleh komunitas belajar khususnya SMA Pegilarangan. Sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri. Seperti biasa saya selaku moderator pada malam hari ini, saya Ahmad Zainal SPD selaku guru SMA Pegilarangan Pamekasan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di kegiatan webinar pada malam hari ini pada edisi tanggal 19 Agustus tahun 2024. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD. Beliau adalah Kepala BPGP Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Abu Khair. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami senang sekali Bapak bisa hadir dan mengikuti secara langsung ya Sama-sama. dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah mungkin Bapak sudah sampai tadi mungkin dalam perjalanan menuju Ponorogo Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di lokasi dalam keadaan selamat. Semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya, jenengan sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Semoga tetap istiqomah untuk terus memperjuangkan pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ini Bapak. Terus tak lupa pula yang kami muliakan
Bapak Damansani SI selaku narasumber. Selamat malam Bapak Daman Said. Selamat malam Mbak Sanuri. Assalamualaikum. Beliau, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sebagai kepala sekolah di SMA Pegit Larangan, yang mana juga beliau merupakan salah satu penggerak komunitas ya, dan juga aktivitas beliau juga sangat padat, dan beliau juga sebagai pengajar praktek, terus validator aksi nyata, dan tentunya juga beliau sudah meraih beberapa penghargaan, di antaranya sekolah inspiratif ya di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bapak Daman Said ini juga merupakan juga di SMA se-Kabupaten Pamekasan, SMA swasta tentunya. Juga komunitas ketua komunitas belajar beraksi dan SMA Pegit Larangan. Selamat malam Bapak Daman. Gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik. Mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, pada webinar malam hari ini, yaitu tentang penyusunan program sekolah melalui RKT dan RKS. Ini yang perlu kita bahas pada malam hari ini, tentunya nanti akan disampaikan Bu Fitria, langsung ganti Bu Fitria. Terpental mungkin Bu Fitria. Baiklah Pak Daman, mohon maaf atas kendalanya teknis yang di luar kesengajaan kami. Baiklah, untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, jam ke depan ya. sambutan dari Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber Bapak Daman Said SSI, yang keempat yaitu tanya jawab, yang kelima closing statement, yang keenam penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi pemeluk agama non-Islam, marilah kita sama-sama reaction ya, mengucapkan sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, sehingga pada kegiatan malam hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Abu Khair MPD, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Bu Fitria Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kecemerlangan, dan anugerah lain yang kita tidak sanggup menyebutnya satu persatu, senantiasa Tuhan limpahkan kepada kita semua. Amin. Meskipun waktunya malam hari, namun saya yakin dari semangatnya yang terpancar Ibu dan Bapak semua di dalam room Zoom ini maupun mungkin di kanal YouTube, saya yakin tetap akan sepakat untuk mengatakan semangat pagi, dan semangat pagi. Semangat pagi inilah yang akan terus membersamai kita semua di dalam memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa, waktu pulih malam, tapi semangat untuk berbagi kabar baik,
semangat untuk berbagi inspirasi, tak mengenal waktu. Pertama, saya hormati Pak Daman Said, SSI, Kepala SMA PGRI Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, yang di dalam 1 minggu pasti tidak melewatkan ya. Malam-malamnya menggelat, memfasilitasi kita bertemu secara daring dalam rangka webinar-webinar berbagi kabar baik. Dan pertama saya ucapkan selamat atas capaian yang sangat menginspirasi. Alhamdulillah, sebuah capaian yang tentu merupakan buah dari ikhtiar yang tiada henti, anugerah sekolah inspiratif terbaik 1 yang telah diraihnya. Tentu ini menjadi penambah semangat kita semua untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar tiada henti dalam rangka membersamai satuan pendidikan, memfasilitasi upaya-upaya pembelajaran terutama untuk anak-anak kita menyongsong zamannya. Sekali lagi, selamat pada Pak Daman dan seluruh keluarga besar SMA PGRI Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, yang pada malam hari ini tentu akan berbagi praktik baiknya kepada Ibu dan Bapak dari berbagai penjuru di tanah air. Saya lihat ini mulai dari Sumba Barat, kemudian dari Jawa Tengah ada Kabupaten Kebumen, ada Pekalongan, Tegal, kemudian dari NTT ada Kabupaten Belu, ada SMP 1 Atap, kemudian dari Kaltim, dari Berau, kemudian dari Pulau Sumatera ada Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kebersamaan dimanapun kita sedang berada dalam waktu yang mungkin berbeda. Di kawasan timur sudah agak malam, di kawasan barat mungkin masih sore. Namun kita dikumpulkan, bertemu di tempat ini, di Zoom Room, di sebuah ikhtiar kolektif kita dalam bergema kepala sekolah ya, Pak Daman, yang selalu menggerakkan komunitas belajarnya untuk berbagi praktek baik yang malam hari ini terkait dengan bagaimana menyusun program sekolah melalui rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Tentu ini menjadi sebuah kebutuhan bagi satuan pendidikan, Ibu dan Pak semua, di dalam mengemban amanah ya, berkaitan dengan bagaimana posisi RKT yang bisa menjadi acuan sekolah untuk mencapai target dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, utamanya adalah kualitas pembelajaran. Sebagaimana episode-episode Merdeka Belajar yang saat ini kita mengawal 26 episode ya, adalah sebuah perpaduan yang harmoni. Sekali lagi kita akan bertanya pada kita semua, episode Merdeka Belajar itu diperuntukkan untuk siapa, Ibu dan Bapak semua? Tujuannya untuk siapa? Ya, boleh ditulis di chat room. Merdeka Belajar untuk siapa? Iya, episode Merdeka Belajar diperuntukkan untuk murid dan untuk murid. Andaikan ada rumusan 100 butir, tentu 100 butir itu adalah untuk murid dan murid. Ibu dan Bapak, bahwa ikhtiar yang sedang kita jalani ini semata untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.
komunitas belajar yang merupakan salah satu ikhtiar yang sangat strategis di dalam implementasi kurikulum Merdeka yang merupakan jantung dari sebuah ikhtiar kita semua, telah memberikan dampak yang luar biasa. Tak terkecuali pada malam hari ini yang kita dari beragam asal, beragam jenjang, ya, tentu menyatukan kita semua. Kita belajar lintas jenjang, juga di dalam pendidikan guru penggerak, belajar bersama-sama antara guru sekolah dasar, guru PAUD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, dan juga pada komunitas belajar malam hari ini juga kita dipertemukan dalam suasana kebersamaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, RKT juga menjadi sumber inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk saling bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu pada malam yang sangat baik ini, Pak Daman nanti akan berbagi kabar baiknya, praktek baiknya, untuk bisa menjadi inspirasi sekaligus pemantik bagaimana sekolah satuan pendidikan kita ini makin terus berdaya, berpikir, mengembangkan aset yang ada, dan tentu ini menjadi sebuah pilihan bijaksana. Kurikulum Merdeka juga menginspirasi bahwa anak-anak kita akan kita bekali hasanah-hasanah sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tantangan zamannya. Maka mari kita semai tumbuh suburkan potensi-potensi anak-anak kita untuk bisa maksimum sesuai dengan kodrat alamnya disandingkan dengan kodrat zaman yang luar biasa tantangannya. Kita bermohon bersama, berdoa, semoga anak-anak kita bisa makin tangguh menghadapi zaman, agar mereka bisa meneruskan perjalanan berbangsa dan bertanah air. Baik, sekali lagi, atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur mengucapkan ribuan terima kasih, pertama kepada Pak Daman Said beserta keluarga besar SMA PGRI Larangan yang selalu memberikan waktu-waktu istimewanya untuk belajar bersama, dan juga Ibu dan Bapak semua yang pada malam hari ini juga punya kabar baiknya, punya inspirasi dengan tantangan yang berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, yaitu untuk murid, dan untuk murid. Demikian saya ucapkan selamat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang penuh barokah, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha memiliki ilmu, dan kita dilancarkan di dalam membersamai anak-anak kita menyongsong zamannya. Demikian saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam dan Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abu Khair MPD yang senantiasa bersedia untuk membersamai kegiatan komunitas kolaborasi kami, menyempatkan waktunya di sela-sela di rest area dalam perjalanannya menuju Ponorogo, namun menyempatkan waktu untuk memberikan semangat kepada kami semua dalam berkegiatan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga atas support dan dukungannya, dan adanya wawasan baru bagi kami tentang penyediaan platform Merdeka Mengajar bukan hanya beban bagi kami, tetapi itu adalah senantiasa untuk murid-murid dan murid. Dan terima kasih Bapak Dr. Abu Khair yang sudah memberikan
quotes yang sudah memberikan quotes, yaitu bahwa kita semua dapat mencetak generasi muda yang tangguh dan juga berkarakter. Terima kasih. Semoga dilancarkan semua perjalanannya sampai tujuan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk menuju ke kegiatan selanjutnya, apakah Bapak Zainuri masih ada di ruangan? Bisakah untuk... Iya, iya Ibu. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Zainuri. Baik, terima kasih Bapak Abu Hair dan juga Ibu Fitriana juga yang telah membersamai kita dalam mengawali kegiatan pada malam hari ini tentang penyusunan program sekolah melalui EKRATI dan RKAS ya. Baik, selanjutnya mungkin kita sudah tidak sabar lagi akan menyimak dan mendengarkan langsung tentang apa sih sebetulnya penyusunan program sekolah melalui EKRATI dan RKAS ini, dan bagaimana mungkin terkait apa yang perlu kita pahami, apa yang perlu kita ketahui tentang hal tersebut. Dan mungkin nanti akan ada berbagi praktik baik mungkin yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Daman Said SSI selaku narasumber kita pada malam hari ini. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Hair MPD. Terima kasih atas waktunya Pak Abu. Di sela-sela kesibukan Pak Abu dalam perjalanan ke Ponorogo, alhamdulillah mudah-mudahan diberikan keselamatan dan juga kesehatan sehingga bisa beraktivitas di Ponorogo. Terima kasih selalu mensupport kami Pak dari komunitas belajar SMA Larangan dan komunitas belajar Komit Rudal. Insya Allah kami di daerah Pak melalui komunitas belajar selalu semangat memotivasi seluruh pendidik seluruh Nusantara khususnya di Jawa Timur untuk memberikan belajar bersama, berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan, dan juga kami juga Bapak memfasilitasi apa sih kebutuhan pendidik saat ini. Kita berikan dalam bentuk form Pak Abu ke anggota apa sih kebutuhan belajarnya, sehingga kami memfasilitasi dengan cara berbagi praktek baik, berkolaborasi dan mencarikan narasumber, dan juga jika ada pendidik yang ingin berbagi praktek baiknya berkenaan dengan kebutuhan belajarnya, maka dari komunitas belajar SMA Larangan dan komunitas belajar Komit Rudal memfasilitasi Pak. Jadi di sini bukan kami bermaksud untuk menggurui, Bapak Ibu guru semuanya ini hebat-hebat dan luar biasa, tetapi dengan kolaborasi insya Allah kita bisa memajukan pendidikan khususnya di Jawa Timur. Nah Pak Abu, perlu kami laporkan ini kegiatan bergema kepala sekolah yang ke episode yang kelima. Kebetulan kami dibekali oleh BLPT melalui platform Merdeka Mengajar dan Kemendikbudristek di platform Merdeka Mengajar tentang masalah penyusunan rencana kerja tahunan dan RKS melalui ARKAS, sehingga bagaimana nanti satuan pendidikan menyusun rencana kegiatan tahunan juga dituangkan di RKS dan ARKAS, sehingga nanti bisa di endingnya memperbaiki kualitas juga dari raport pendidikan. Itu yang diharapkan oleh bergema kepala sekolah. Maka dari itu kami yang dibekali oleh BLPT siap mentransformasikan apa yang didapatkan selama pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan ini berdampak, bermakna, dan untuk kemajuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar SMA Larangan dan juga Ketua Komunitas Komit Rudal bersama panitia dan tim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik di ruang Zoom ini yang hanya kapasitasnya kami tim hanya bisa menyediakan 100 partisipan, alhamdulillah sudah penuh, tetapi kami juga menyediakan kanal YouTube di live streaming SMA Larangan. Jadi Bapak Ibu, ya bagi yang belum bisa masuk Zoom bisa ke kanal YouTube. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa.
berupa nikmat sempat, sehat, sehingga dengan nikmat sempat sehatlah kita Bapak Ibu bisa beraktivitas. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu di sekolah, apalagi menjelang, bukan menjelang, apalagi sekarang di bulan Agustus, mungkin banyak kegiatan-kegiatan perlombaan, baik di tingkat satuan pendidikan, kecamatan, dan juga kabupaten maupun provinsi. Tapi Bapak Ibu tetap meluangkan waktunya, memberikan waktu-waktu istimewanya untuk Bapak Ibu belajar bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kegiatan ini Bapak Ibu, kita Pak Abu Her, kita kegiatan ini Pak Abu, kita jeda memang jeda 1 malam Pak Abu. Jadi besok malam ada lagi, jadi jeda 1 malam. Cuma karena kami tahu kesibukan Bapak Abu Her, kami juga menghubungi Pak Abu Her itu mungkin di dalam 1 bulan hanya 4 kali Pak, karena tahu betul kesibukannya, tidak mungkin saya menghubungi Pak Abu setiap malam karena saya tahu Pak Abu Her, sepak terjangnya juga kegiatan-kegiatan yang sangat padat. Tetapi Pak, kami di daerah, khususnya kami, komunitas belajar Ambil Larangan dan komunitas belajar Komendodal, butuh juga saran, masukan yang membangun dan support-nya bagi kami, sehingga kami tetap bisa memberikan kegiatan-kegiatan berupa webinar ini Pak, di ruang virtual Zoom ini Bapak, sehingga kami di daerah tetap juga berjuang demi untuk kemajuan pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih atas support-nya Pak Abu Her yang luar biasa di sela kesibukan-sibukan, dan juga saya ucapkan Bapak Abu Her selamat beristirahat karena Pak Abu Her dalam perjalanan di Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan juga Bapak Abu Her semoga diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan bersama keluarga sehingga tetap berjuang juga untuk demi kemajuan pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, yang saya banggakan semuanya Bapak Ibu, di kegiatan ini yang pertemuan yang sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah bagaimana sih ARKAS, RKP, dan rencana kegiatan anggaran sekolah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu masih dalam program Satu Kesatuan, bagaimana sih praktek baik penyusunan rencana program sekolah Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di dalam menyusun program sekolah Bapak Ibu boleh berdasarkan juga di raport pendidikan maupun eksternal maupun faktor eksternal sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti sehingga nanti raport pendidikan Bapak Ibu di satuan Bapak Ibu bertugas itu nanti harapannya membaik dan semuanya menjadi hijau seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau memang benar-benar diprogramkan dan dijalankan, diaplikasikan, insya Allah Bapak Ibu kayak sudah terbukti mulai tahun 2022 sampai 2024 sudah banyak ada peningkatan-peningkatan seperti itu Bapak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, praktek baik tentang perencanaan berserta untuk RKT dan rencana kegiatan anggaran sekolah Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu di dalam menyusun program sekolah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga menggunakan rujukan kita yaitu yang valid, yaitu raport pendidikan. Selain dari raport pendidikan Bapak Ibu tentunya juga ada faktor internal, mungkin masukan dari guru, terus masukan dari murid, dan juga misalkan faktor eksternalnya dari orang tua, terus juga komite dan lain Bapak Ibu untuk kemajuan satuan pendidikan di mana Bapak Ibu tugas. Ini profil saya Bapak Ibu, profil singkat saja Bapak Ibu. Tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu, dan insya Allah Bapak Ibu sudah kenal dengan saya Bapak Ibu karena hampir tiap malam saya membersamai Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak jenuh dan juga tidak bosan Bapak Ibu ya, karena di sini kita belajar bersama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ini praktek baik Bapak Ibu di sekolah saya. Tetapi Bapak Ibu ini juga Bapak Ibu lakukan di mana Bapak Ibu bertugas juga. Jadi di sini Bapak Ibu yang menjadi latar belakang itu Bapak Ibu dapat pendidikan yang di 2024 Bapak Ibu sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu harapannya raport pendidikan di tahun 2024 itu harus di-download Bapak Ibu. Setelah di-download Bapak Ibu dipelajari bersama. Jangan sampai nanti Bapak Ibu raport pendidikan yang 2024 masih belum di-download Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dicek Bapak Ibu di raport pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita browsing raport pendidikan, kita cari Bapak Ibu kemudian download seperti itu. Nah,
Jika sudah didownload Bapak Ibu, jangan hanya diunduh saja, tetapi dipelajari juga. Karena di raport pendidikan yang 2028 ini Bapak Ibu sudah komplit Bapak Ibu dengan rekomendasi belajarnya semua sudah lengkap Bapak Ibu. Tinggal dari kitanya ingin belajar, ingin dipelajari, dan apa sih pembenahannya dari raport pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Jadi capaian secara umum dari indikator kemampuan literasi informasi, karakter kualitas pembelajaran, visi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, iklim kependidikan serta partisipasi warta satuan pendidikan dalam metode baik dengan skor antara 80-90 Bapak Ibu. Ini praktek baik saya Bapak Ibu. Indikator karakter, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru iklim inklusivitas dan kategori baik dengan skor antara 55 sampai 63. Capaian sedang untuk pengalaman pelatihan PTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nanti tidak sia-sia mengikuti webinar ini Bapak Ibu itu lihat di raport pendidikan 2023 seperti apa, bandingkan juga dengan raport pendidikan di 2024. Ada apa sih progres kemajuannya. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ada kemajuan yang signifikan ataupun yang tidak, itu Bapak Ibu dibedah bersama, dicatat bersama, dipelajari bersama warga sekolah. Semisal Bapak Ibu misalkan ada raport pendidikan capaian di 2024 itu ada penurunan di 2023, maka Bapak Ibu itu catat. Makanya di dalam perbaikan raport pendidikan ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar waka kurikulum dengan kepala sekolah, tetapi semua unsur harus terlibat Bapak Ibu. Seluruh guru, rekan sejawat, komite, kepala sekolah, orang tua murid sebisa mungkin dilibatkan Bapak Ibu untuk kemajuan satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bedah raport pendidikan bersama-sama, kemudian dievaluasi Bapak Ibu, dievaluasi. Oh ini peningkatannya, oh ini ada yang turun. Nah, jika sudah ada catatan-catatan seperti itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti bisa dibuat program sekolah Bapak Ibu melalui rencana kerja tahunan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu misalkan punya saya fokus tahun 2024. Berdasarkan laporan hasil perencanaan berbasis data yang telah dianalisis dan identifikasi secara bersama, ada beberapa indikator yang dibuka. Nah, Bapak Ibu, setelah yang saya sampaikan tadi sudah dianalisis dan diidentifikasi raport pendidikan di 2024 Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu kan sudah punya catatan-catatan tersendiri seperti itu. Oh inilah raport pendidikan saya 2023. Oh inilah 2024. Oh ini ada peningkatan. Nah ini misalkan ada penurunan maka dicatat Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu di tahun 2024 itu misalkan ada masih yang mirah, misalkan ada yang mirah, misalkan di literasi numerasi yang mirah misalkan Bapak Ibu. Nah itu di mirah di literasi numerasi itu Bapak Ibu dianalisis dan identifikasi apa sih yang akan difokuskan di tahun 2025 seperti itu Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena raport pendidikan itu jika dilaksanakan Bapak Ibu di 2024 maka nanti hasilnya itu bisa dilihat di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu bukan 2024 kita melaksanakan program itu terlihat di 2024 tidak. Tetapi Bapak Ibu jika diterapkan di 2024 maka hasilnya bisa dilihat di tahun 2025 seperti itu Bapak Ibu. Makanya dianalisis dan dipetakan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kemampuan literasi khususnya indikator membaca teks informasi, peningkatan kompetensi GTK dan ini Bapak Ibu. Jadi ini fokus saya di 2024 itu kemampuan literasi khususnya indikator membaca teks informasi karena betulan Bapak Ibu dapat pendidikan sekolah saya itu walaupun ada progres peningkatan tapi Bapak Ibu masih merah di literasi Bapak Ibu. Di situ juga peningkatan kompetensi GTK dan karakter. Nah, jadi Bapak Ibu juga seperti itu. Apa sih setelah dianalisis raport pendidikan dan diidentifikasi, apa sih fokus Bapak Ibu di tahun 2024 ini Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan di tahun 2024? Sehingga nanti di 2025 itu Bapak Ibu akan ada hasil yang diharapkan. Sehingga nanti Bapak Ibu disusun di rencana kerja tahunan Bapak Ibu. Setelah di rencana kerja tahunan nanti dimasukkanlah rencana kegiatan dan anggaran sekolah Bapak Ibu seperti itu. Bagaimana menuangkan program kegiatan dalam RKT dan RKS? Ini yang kita akan bahas sekarang Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan identifikasi dan analisis Bapak Ibu, nanti bagaimana Bapak Ibu ingin menuangkan di dalam rencana kerja tahunan dan RKS seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu strategi pihak yang dilibatkan.
pihak yang terlibat dalam diskusi adalah masalah guru, karyawan, siswa, orang tua, siswa dan pengawas sekolah dan dinas pendidikan maupun jabang dinas. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat rencana kegiatan tahunan itu Bapak Ibu juga melibatkan semua stakeholder sekolah. Jangan hanya cukup kepala sekolah dengan bendahara, jangan hanya cukup kepala sekolah dengan wakakudu, tapi pihak itu Bapak Ibu kita diskusi, kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, siswa, komite, bahkan pendamping sekolah kita maupun jabang dinas kita kita libatkan. Mungkin di sana Bapak Ibu ada masukan saran-saran yang membangun sehingga nanti untuk kemajuan di satuan Bapak Ibu bertugas dan juga untuk perbaikan rapor pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana prosesnya integrasi hasil rapor pendidikan bersama rekan guru. Jadi integrasi seperti yang saya sebutkan tadi, integrasi. Kemudian menentukan skala prioritas. Nah, sesudah integrasi skala prioritas apa Bapak Ibu? Yang akan Bapak Ibu fokus perbaiki di 2024. Nah, kemudian jaring aspirasi untuk semua warga sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu jaring juga aspirasi, minta saran masukan guru. Jadi guru itu libatkan Bapak Ibu mereka untuk juga memberikan saran dan masukan. Karena guru juga pelaku di satuan pendidikan. Oh, seperti ini, Pak. Itu membantu juga kepala sekolah seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan final diplenukan. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ada kesepakatan itu, Bapak Ibu, maka itu nanti difinalkan. Misalkan inilah yang akan dilaksanakan fokus di 2024 Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah final Bapak Ibu, maka Bapak Ibu menyusun rencana kerja tahunan dan RKS. Nah, di sana Bapak Ibu di pertemuan berikutnya saya Bapak Ibu rencana kerja tahunan Bapak Ibu selama 1 tahun apa saja. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anggaran, maka masukkan di rencana kegiatan anggaran dan sekolah. Makanya Bapak Ibu di rapor pendidikan itu Bapak Ibu ada nanti Bapak Ibu. Ada set tersendiri Bapak Ibu apakah kegiatan ini menggunakan anggaran atau tidak. Kalau menggunakan anggaran, maka Bapak Ibu masukkan ke RKAS Bapak Ibu. Nanti biar diinput di ARKAS, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah oleh operator seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu input kegiatan. Penginputan kegiatan yang bersifat final tetap disandingkan dengan jenis BOS yang terbaru. Jadi Bapak Ibu jika ada sesuatu Bapak Ibu yang ingin diinputkan, Bapak Ibu juga harus mengetahui jenis BOS. Takut nanti Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh menggunakan biaya operasional sekolah Bapak Ibu. Karena BOS itu ada juknisnya Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian selesai input di ARKAS, tadi bisa mengajukan pengesahan. Jadi Bapak Ibu sesuai yang tadi saya sampaikan sudah, jika misalkan sudah ada rencana kerja tahunan dan sudah dimasukkan di rencana kegiatan anggaran sekolah Bapak Ibu dan diinputkan ke ARKAS karena ARKAS ini ada aplikasinya Bapak Ibu. Jadi sudah diinputkan di dalam 1 tahun misalkan anggarannya 100 juta dimasukkan, nanti Bapak Ibu ajukan pengesahan ke dinas maupun cabang dinas pendidikan untuk disahkan. Prosesnya Bapak Ibu, kadang 1 tahun berjalan ada kala sekolah melakukan pergeseran atau perubahan anggaran. Nah, jika Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ada pergeseran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu itu boleh mengajukan ke dinas pendidikan maupun ke cabang dinas pendidikan. Nanti jika ada pergeseran kemudian diserahkan lagi. Misalkan Bapak Ibu ada kira-kira program, misalkan Bapak Ibu kan sudah menyusun RKS itu kan awal tahun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di pertengahan, di Juli maupun Agustus ada yang Bapak Ibu akan dirubah kembali kegiatannya Bapak Ibu. Maka di situ Bapak Ibu boleh mengajukan pergeseran atau perubahan anggaran ke dinas pendidikan maupun cabang dinas pendidikan seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, pergeseran dan perubahan ini sebenarnya saya sudah bahas Bapak Ibu di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Apa sih pergeseran? Apa sih perubahan? Ini sebenarnya sudah saya bahas Bapak Ibu. Tapi saya bahas lagi Bapak Ibu. Pergeseran RKS ada proses merevisi kertas kerja atau misi anggaran sudah disahkan oleh dinas. Biasanya pergeseran setelah kertas kerja disahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan tanpa harus menutup satu butuh ini Bapak Ibu. Jadi pergeseran adalah proses merevisi Bapak Ibu kertas kerja yang sudah disahkan Bapak Ibu. Jadi ada revisi-revisi. Misalkan Bapak Ibu ternyata di bulan Juli ada program yang memang urgent Bapak Ibu, tetapi di RKS yang sebelumnya Bapak Ibu tidak dianggarkan. Maka Bapak Ibu melakukan pergeseran Bapak Ibu ke dinas pendidikan seperti itu Bapak Ibu.
Jika perubahan RKS ada proses untuk mengubah dokumen rencana biaya dan pendanaan program dan kegiatan untuk 1 tahun anggaran baik yang bersifat rutin, Bapak. Ini Bapak Ibu perbedaan antara pergeseran dan perubahan, Bapak Ibu. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu ya. Apa sih pergeseran, apa perubahan? Ini Bapak Ibu yang sudah paham, Bapak Ibu, ini tentunya operator dari Arkas, Bapak Ibu, seperti itu. Tentu Bapak Ibu di dalam melaksanakan praktek baik ini, Bapak Ibu menyusun RKT, RKS, pasti ada tantangan, Bapak Ibu. Pasti ada tantangan dan solusi. Tantangan misalkan satu, minim anggaran untuk melakukan kegiatan. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di dalam menyusun rencana kerja tahun yang akan dimasukkan ke RKS, tentunya Bapak Ibu tantangan ada anggaran, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau kita selaku warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, pasti Bapak Ibu ingin membuat program sebagus mungkin, pokoknya sebagus mungkin sehingga untuk kemajuan sekolah. Tetapi Bapak Ibu, setiap satuan pendidikan, pendapatannya dari BOS itu bermacam-macam, Bapak Ibu, berdasarkan dari jumlah siswa, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, walaupun minim anggaran, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu benar-benar bisa memilih dan memilah yang mana benar-benar diprioritaskan dan mana-mana yang benar, misalkan Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan anggaran. Misalkan Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi peningkatan kompetensi guru GTK, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan anggarannya tidak tercukupi, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan cara belajar mandiri. Pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita maunya sih mendanakan narasumber kegiatannya, wah luar biasa. Tetapi kita terkendala dengan anggaran. Tetapi tantangan yang seperti itu jangan menjadikan Bapak Ibu itu kegiatan itu tertunda, Bapak Ibu. Kalau hanya peningkatan kompetensi GTK, Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu nanti di RKT-nya itu misalkan tidak menggunakan anggaran, bisa dilakukan dengan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Karena pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar itu secara mandiri tergerak dari diri kita, Bapak Ibu, untuk belajar tanpa menggunakan anggaran, tentunya jika Bapak Ibu punya waktu kosong. Terus juga tantangannya menjaring aspirasi dari siswa, Bapak Ibu. Tentunya bukan hanya dari siswa, Bapak Ibu. Rekan guru kan tentunya guru, siswa juga memberikan masukan-masukan, Bapak Ibu. Tetapi kita juga terbatas dari anggaran. Nah, solusinya Bapak Ibu ini mengutamakan peran Bapak Ibu dan komite. Kemudian memperluas jaring dengan menggandeng pihak lain, Bapak Ibu alumni, jika ini Bapak Ibu terkendala dari anggaran. Karena biasanya Bapak Ibu kalau sekolah besar itu banyak alumni-alumni itu yang sudah sukses. Bahkan sudah membuat grup-grup itu Bapak Ibu, paguyupan. Terkadang beliau 1 tahun ngumpul, misalkan di saat halal bihalal mereka memberikan, misalkan sekolah butuh AC, misalkan mereka bisa memberikan. Terus itu Bapak Ibu kan banyak tentunya. Membuat branding kegiatan yang siswa pahami, misal dengan kelas impianku atau sekolah impianku. Ini Bapak Ibu. Jadi yang kita memberikan solusi seperti itu. Apa sih aspirasi dari murid kita, di siswa kita? Maka kita juga memberikan juga branding kegiatan Bapak Ibu seperti itu. Jadi dari tantangan-tantangan itu Bapak Ibu juga cari solusi. Jangan diam Bapak Ibu. Kalau misalkan anggaran tidak ada, program tidak dijalankan. Karena nanti Bapak Ibu kalau ingin benar-benar ingin memperbaiki rapor pendidikan Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu di literasi numerasi, misalkan Bapak Ibu merah lah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mempunyai program untuk perbaikan sarpras di perpustakaan, melengkapi buku, membuat pojok baca, misalkan, tapi anggarannya Bapak Ibu juga terbatas. Maka Bapak Ibu disiasati, Bapak Ibu mencari solusi-solusi, Bapak Ibu misalkan menggunakan menggunakan lab komputer juga untuk bagaimana siswa itu murid untuk mengakses dengan perpustakaan digital misalkan. Dan juga Bapak Ibu di literasi numerasi itu Bapak Ibu bukan hanya di Sarpras, tetapi literasi numerasi itu Bapak Ibu di asesmen nasional Bapak Ibu. Dan kebetulan di jenjang SMA ini Bapak Ibu tanggal 19 dan 20 kebetulan kalau SMA itu asesmen nasional. Jadi wanti-wanti kepada muridnya Bapak Ibu di dalam mengerjakan asesmen nasional benar-benar dikerjakan. Bukan hanya dikerjakan asal-asalan, asal menjawab Bapak Ibu. Karena asesmen nasional itu hasilnya juga berdampak di raport pendidikan. Jangan nanti Bapak Ibu ke muridnya Bapak Ibu karena ini tidak berpengaruh dengan kelulusan asal mengerjakan.
dan juga survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Karena kenapa Bapak Ibu? Di rapot pendidikan itu semuanya terkoneksi Bapak Ibu dengan Dapodik, asesmen nasional, Sulingjar Bapak Ibu, seperti itu. Itu terkoneksi semuanya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, Pak, kenapa sih rapot pendidikan saya kok belum ada peningkatan, tidak ada progres? Jadi Bapak Ibu evaluasi sendiri. Misalkan Bapak Ibu mengadakan program tentang peningkatan kompetensi guru, tidak menggunakan anggaran pelatihan mandiri di PMM misalkan. Oke lah, tetapi ternyata dilihat di platform mereka mengajarnya, gurunya tidak pernah mengerjakan pelatihan mandiri. Nah, berarti itu kan tidak diimplementasikan Bapak Ibu. Jadi kalau hanya program tidak dijalankan, tidak diimplementasikan Bapak Ibu, maka sulit untuk tercapai Bapak Ibu. Jadi dari program-program yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah, maka Bapak Ibu implementasikan Bapak Ibu. Bersama-sama Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu lembar kerja, nanti saya langsung Bapak Ibu ya, saya langsung buka langsung Bapak Ibu nanti di Bapak Ibu di raport pendidikan. Ini Bapak Ibu misalkan di raport pendidikan di tahun 2023 Bapak Ibu ya seperti itu. Terus kemudian baik, sedang. Nah, nanti Bapak Ibu ini yang dievaluasi Bapak Ibu sehingga nanti 2024 ada peningkatan. Misalkan numerasi murid sedang, kualitas pembelajaran sedang, keterlibatan murid sedang. Ini Bapak Ibu yang harus difokuskan Bapak Ibu. Tentu ini disesuaikan dengan satuan Bapak Ibu bertugas. Nah, ini Bapak Ibu misalkan seperti ini, kemampuan literasi. Nah, ini ada capaian naik Bapak Ibu ya di tahun 2024. Yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di tahun 2023 itu apa sih yang kurang? Nanti Bapak Ibu perbaiki di tahun 2024. Dan alhamdulillah di kemampuan literasi dan di kemampuan literasi numerasi itu ada capaian naik Bapak Ibu seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak, Pak, saya sudah lakukan seperti ini, seperti itu lakukan, tapi tidak ada Bapak Ibu, tidak ada peningkatan Bapak Ibu evaluasi bersama seluruh warga sekolah. Apakah benar-benar diimplementasikan atau tidak? Seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah baik seperti itu, Pak. Ini raport pendidikan Bapak Ibu. Ini raport pendidikan tahun 2004 Bapak Ibu, ada peningkatan di kemampuan literasi Bapak Ibu. Nih, numerasi. Ini Bapak Ibu dokumentasi saya tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, saya itu Bapak Ibu di satuan di sekolah saya Bapak Ibu, saya itu mengadakan rapat kerja Bapak Ibu, mengadakan rapat kerja. Jadi rapat kerja ini Bapak Ibu salah satunya itu Bapak Ibu yang membuat rencana kerja tahunan dan program tadi dan juga membedah rapor pendidikan. Jadi di dalam menyusun program sekolah dan juga untuk kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu bukan hanya saya bersama dengan kurikulum bendahara tidak, tapi semuanya saya libatkan Bapak Ibu. Misalkan setiap guru saya minta pendapatnya, saran, masukan, usulan program apa di 2024. Nah, nanti juga disandingkan dengan adanya anggaran. Inilah Bapak Ibu, anggaran sekolah di dalam 1 tahun nominalnya sekian. Nanti Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan anggaran, kita plotting Bapak Ibu, kita ambil. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin anggarannya tidak mencukupi, tetapi kita bisa seperti peningkatan kompetensi guru, maka saya itu menyarankan kepada guru-guru itu untuk belajar pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti Bapak Ibu jika ada program seperti itu, kepala sekolah juga mengawal, mensupervisi, dilihat dengan hanya nyuruh Bapak Ibu inilah pelatihan mandiri. Seperti itu, tapi Bapak Ibu diam. Tapi lihat juga apakah benar guru-guru itu mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kalau memang Bapak Ibu di rapor pendidikan itu harus menginginkan ada progres Bapak Ibu. Karena juga bukan masalah rapor pendidikan, tapi ini juga Bapak Ibu ini kan juga dipercaya oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar menyolokkan anaknya ke sekolah Bapak Ibu. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas sekolah. Sekolah yang benar-benar dicita-citakan oleh orang tua seperti itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, perencanaan berbasis data memiliki poin penting agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di rapor pendidikan itu biar tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Penting untuk menciptakan kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait dengan RKT, RKS dapat menjadi pedoman yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu di dalam menyusun rencana kerja tahun dan rencana kegiatan anggaran sekolah, Bapak Ibu perlu semua melibatkan stakeholder sekolah. Warga sekolah, guru, rekan sejawat, semuanya Bapak Ibu, komite, orang tua murid, murid pun boleh Bapak Ibu dilibatkan. Jangan lupa gunakan aplikasi Arkas untuk perjalanan dengan praktis, nyaman, dan aman Bapak Ibu. Jadi kalau sudah
dituangkan di rencana kegiatan anggaran sekolah, maka nanti diinputkan di aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Tentunya Bapak Ibu di Satuan Pendidikan sudah punya operator Arkas kan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa bisa koordinasi juga dengan operatornya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu materi dari saya Bapak Ibu, saya share sedikit, saya share Bapak Ibu tentang masalah tadi. Jadi Bapak Ibu sebagai bagaimana sih menyusun RKT Bapak Ibu ya? Apakah sudah terlihat Bu? Sudah, Sudah Mbak. terlihat? Oke. Ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu, mengapa saya sarankan Bapak Ibu sudah menunduh raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu tuh harus mengunduh raport pendidikan. Nah, di situ Bapak Ibu nanti di set 1 itu ada panduan. Jadi Bapak Ibu baca panduan dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh baca panduan dulu. Jadi Bapak Ibu baca panduan dulu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang paham, jadi baca panduan. Di situ ada rekomendasi keseluruhan, rekomendasi prioritas, lembar kerja RKT, lembar kerja rancangan RKT. Nah, jadi Bapak Ibu di sini di set 2 ada laporan raport pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak, ini ada laporannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada di sini ada laporannya. Misalkan Bapak Ibu di sini kemampuan literasi kurang 75% berarti sudah mencapai kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu perubahan nilai capaian naik 9,72 Bapak Ibu. Jadi ada kenaikan di 972. Nah, kemudian Bapak Ibu dari laporan ini Bapak Ibu itu identifikasi bersama yang saya sampaikan tadi. Ini sih raport pendidikan di literasi masih kurang. Walaupun ada kenaikan dari tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu dibuat program bersama. Bagaimana sih untuk meningkatkan literasi ini seperti itu. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu, misalkan di literasi Bapak Ibu ya, masih ada kurang Bapak Ibu. Tetapi walaupun ada peningkatan, tapi kita anggaplah fokus, anggap kita ambil benang merahnya, kita perbaiki kemampuan literasi. Nah di sini Bapak Ibu, set berikutnya ada rekom keseluruhan. Nah ini Bapak Ibu, rekom keseluruhan Bapak Ibu di sini ya. Jadi ini kemampuan numerasi kan, ini misalkan benahi Bapak Ibu ya. Akar masalahnya di sini kemampuan numerasi. Kemudian akar masalah kompetensi pada domain bilangan. Kegiatan benahi Bapak Ibu, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi. Ini Bapak Ibu. Jadi benahinya kita adalah peningkatan kompetensi guru kita Bapak Ibu. Peningkatan kompetensi GTK kita ini jelas dibenahi Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini inspirasi benahi. Kepala Satuan Pendidikan dapat mempelajari domain. Ini mengimplementasikan tentang peningkatan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu di sini langsung ada tautan referensi. Jadi Bapak Ibu nanti di sini ada linknya Bapak Ibu, ada linknya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung dilinkkan ke platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi sekarang enak di raport pendidikan. Nah, di sini di kegiatan AKAS Bapak Ibu, kegiatan BOS reguler, peningkatan kompetensi guru dan memperkuat numerasi. Jadi Bapak Ibu di sini referensinya Bapak Ibu bisa klik referensinya yang ada di PMM. Nah, ini kegiatan ARKAS-nya Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu menggunakan di BOS reguler, peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat numerasi. Nah, ini Bapak Ibu nanti di rekom keseluruhan. Kemudian Bapak Ibu di selanjutnya di set itu ada Bapak Ibu itu rekomendasi prioritas. Nah, prioritas Bapak Ibu. Ini kan tetapkan numerasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimaksud ini Bapak Ibu. Ini yang tadi. Nah, ini juga linknya juga ada. Nah, kemudian Bapak Ibu bagaimana kita memasukkan di RKT Bapak Ibu. Nah, ini di RKT-nya Bapak Ibu. Misalkan identifikasi contohnya misalkan kemampuan literasi. Akar masalahnya tadi sudah ada Bapak Ibu. Benahinya peningkatan kompetensi guru dalam literasi melalui PMM Bapak Ibu. Penjelasannya Bapak Ibu jadi diskusi dengan ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ah, di sini Bapak Ibu, apakah kegiatan membutuhkan biaya? Jika membutuhkan biaya iya Bapak Ibu, maka dimasukkan di rencana kegiatan anggaran sekolah Bapak Ibu seperti itu.
Jika tidak Bapak Ibu, maka ini misalkan Bapak Ibu diadakan misalkan sharing di pertemuan komunitas belajar, dibahas Bapak Ibu tentang masalah literasi dan numerasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu nih di lembar kerja Arkas. Nah, tadi kan ada yang menggunakan anggaran Bapak Ibu. Nah, di sini peningkatan kompetisi guru, diskusi mingguan. Ini kegiatan Arkasnya peningkatan kompetisi guru mata pelajaran. Uraian kegiatan Arkas, honorarium. Nah, jadi Bapak Ibu itu ada honorarium narasumber Bapak Ibu. Karena menggunakan anggaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah programkan. Di bulan apa? Ya misalkan Bapak Ibu di programnya di rencana kegiatan tahunnya misalkan Agustus ya tulis Agustus. Jumlahnya berapa misalkan 2 orang narasumber per harinya berapa misalkan Bapak Ibu, misalkan 100.000. Jadi di sini Bapak Ibu nanti harga satuannya 100.000 dikalikan nanti 200.000. Jadi sangat mudah Bapak Ibu dengan adanya rapor pendidikan ini. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu download rapor pendidikannya, identifikasi, refleksi, benahi Bapak Ibu, dan kemudian Bapak Ibu nyusun program. Kalau Bapak Ibu benar-benar dimaksimalkan dan benar-benar Bapak Ibu implementasikan di mana Bapak Ibu bertugas, insya Allah rapor pendidikan Bapak Ibu hijau. Walaupun tidak hijau semua, pasti ada progres peningkatan antara tahun sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sedikit, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Pak Daman Said SSI, yang telah mengupas tuntas dan menjelaskan secara rinci dan secara detail terkait penyusunan program sekolah melalui RKT dan RKS. Bapak Ibu, tentunya apa yang telah disampaikan oleh beliau itu insya Allah cukup jelas dan detail sekali, dan juga beliau sudah memberikan beberapa praktik baik terkait dengan penyusunan program sekolah RKE dan RKT itu. Baik, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau kurang dipahami, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan kegiatan barusan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Bapak Daman Said. Bisa melalui kolom chat ataupun langsung, kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau ditanyakan, untuk selanjutnya kami kembalikan dulu kepada narasumber. Cukup Pak ya, atas penjelasan panjenengan. Mungkin ada yang ditambah Pak? Pak Sanuri masih lihat di kolom chat. Iya, ya, ini saya juga sambil melihat Pak, takut ada. Ini banyak yang tanya materi. Insya Allah di-share Bapak Ibu pasti. Setiap kegiatan Kombel SMA Larangan dan Komit Dudal selalu share materi, terus juga share sertifikat Bapak Ibu sesuai dengan sesuai dengan janji dari panitia Bapak Ibu. Jadi nanti pasti mendapatkan materi Bapak Ibu. Kalau misalkan bukan malam ini, mungkin besok Bapak Ibu seperti itu. Pasti dapat Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya mungkin begini Pak Daman, ada di antara peserta itu mungkin ingin mengetahui dan ingin mempelajari secara langsung Pak. Jadi mungkin nanti kapan waktunya yang Pak Daman siap untuk nge-share, mungkin bisa di-share langsung nanti di komunitas belajar yang sudah tertata itu Pak. Karena di sini banyak yang menanyakan tentang materi seperti itu.
Sudah ada di kolom chat yang bertanya dari Ibu Bapak. Itu ada di kolom chat Pak Senuri. Ini Pak, ada. Ada yang bertanya dari Bapak Ada yang Sultan Kasim. Mohon izin bertanya, apakah penyusunan program sekolah melalui RKT dan RKAS bisa direvisi setiap. Halo Pak Daman, suara saya apa terdengar? Halo Terdengar, Pak Bu. Daman, suara saya apa terdengar? Dengan. Dari Bapak Baik. Sultan. Baik, Bu. Ya, silakan. Saya ini sudah di kolom chat ada 3 penanya, insya Allah ini cukup ya. Saya dari atas dulu, dari Pak Yanuarti apa Ibu ini Yanuarti. Pak, boleh bertanya, apabila nilai asesmen nasional turun, apakah berpengaruh pada rencana kegiatan tahun sekolah atau berpengaruh pada rapat pendidikan? Jadi Bapak, mana pertanyaan? Jadi Bu Yuniarti, untuk nilai asesmen nasional, Bu, itu tidak berpengaruh ke RKT, Bu, karena RKT itu rencana kegiatan tahunan kita, gitu. Yang berpengaruh nanti itu di rapor pendidikan. Asesmen nasional itu berpengaruh di rapor pendidikan, di literasi, numerasi. Makanya Bapak Ibu, nah di saat asesmen nasional dan juga survei lingkungan belajar, diharapkan kepada murid benar-benar mengerjakan, jangan hanya sekedar apa ya, diisi cepat selesai karena tidak berpengaruh dengan kelulusan, misalkan seperti itu. Di sekolah saya selalu wanti-wanti. Kenapa? Ya murid seperti itu. Sehingga di literasi numerasi itu walaupun ada peningkatan tidak signifikan. Jadi berpengaruhnya itu di rapor pendidikan, Bu ya, bukan di RKT. Tuh. Kalau di RKT itu program. Kalau misalkan tidak bisa terlaksanakan di kan RKT itu manual, Bu, rencana kerja tahunan. Kalau misalkan tidak bisa implementasikan di 2024, tidak apa-apa implementasikan di 2025, tidak ada masalah. Kemudian dari Bapak Sultan Kasim, mohon izin bertanya, apakah penyusunan program sekolah melalui RKT dan RKS bisa direvisi setiap saat atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dari RKT dimasukkan ke rencana kegiatan anggaran sekolah dan diinputkan ke aplikasi di ARKAS, aplikasi rencana kegiatan sekolah, itu bisa ada pergeseran maupun perubahan itu 1 tahun 1 kali, Pak. 1 tahun 1 kali. Jadi bukan setiap bulan, tidak. 1 tahun 1 kali. Jadi kita nyusunnya di awal tahun, nanti kalau ada perubahan maupun pergeseran, itu biasanya itu di bulan Juli Agustus, Pak. Jadi nanti ada edaran pasti dari Dinas Pendidikan maupun dari cabang Dinas Pendidikan. Jika sekolah misalkan ingin mengadakan pergeseran atau perubahan di RKS. Jadi Bapak Ibu nanti ke cabang dinas maupun Dinas Pendidikan nanti juga nanti akan disahkan seperti itu. Jadi bukan setiap bulan, Pak, tetapi di dalam 1 tahun 1 kali. Ini yang terakhir dari Ibu Patricia. Apakah semua komponen pendidikan internal maupun eksternal hadir menyusun bersama RKT dan RKS? Kenyataannya banyak tidak terimplementasi maksimal. Terima kasih. Jadi Bu gini Bu, yang saya sampaikan tadi, di dalam kita menyusun RKT Bapak Ibu dan RKS, memang itu semua stakeholder sekolah harus dilibatkan. Bukan hanya kepala sekolah dengan waka kurikulum, bukan kepala sekolah dengan bendahara, bukan kepala sekolah operator, tapi semua dilibatkan. Kenapa harus dilibatkan? Nah, guru itu kan pelaku. Guru itu kan pelaku sebenarnya di satuan pendidikan. Jadi jangan sampai nanti moro-moro ada program ini. Oh ini kok ada program ini berdasarkan apa? Barangkali ada guru maupun komite sekolah atau orang tua murid-murid ada masukan. Itu kan lebih membantu kita. Kalau saya di sekolah seperti itu membantu. Setiap saya menjelang penyusunan RKT dan RKS, saya libatkan guru-guru. Ini ada Pak Senuri, saya bilang ke guru-guru, terutama juga yang punya tugas tambahan, waka kurikulum, apa sih programnya di tahun 2024, waka kesiswaan apa, saya libatkan dan juga minta saran masukan. Jadi Bu Patricia, memang di dalam penyusun rencana kerja tahunan dan RKS itu semua stakeholder dilibatkan, termasuk juga pengawas dilibatkan Bapak Ibu seperti itu.
Kalau misalkan di lapangan tidak seperti itu ataupun tidak maksimal, maka kita juga harus memberikan edukasi seperti itu. Jangan moro-moro langsung ada program ini di dalam setahun, sedangkan gurunya tidak tahu. Misalkan gurunya ingin mengadakan kegiatan Agustusan, ternyata tidak ada. Moro-moro itu sudah selesai. Nah, jadi itu Bu Patricia, maka semua warga sekolah dilibatkan seperti itu. Kalau memang benar-benar sekolah itu berkualitas, sekolah yang dicita-citakan dan juga ingin memperbaiki rapor pendidikan. Mungkin itu dari saya, Pak Bu Patricia dan juga Pak Sultan Kasim dan juga Ibu Yanuarti, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Senuri. Baik, terima kasih Pak Daman atas penjelasannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta barusan. Dan juga kepada peserta mungkin sudah cukup jelas ya apa yang dijelaskan oleh Pak Daman terkait dengan pertanyaan yang dari keempat peserta barusan yang sudah ditanyakan. Baik, saya kira itu cukup ya 4 penanya tadi dan sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Daman. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya materi akan juga di-share oleh narasumber sebagai bentuk bahan pembelajaran oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan untuk kegiatan webinar pada malam ini. Cukup Pak ya? Ya Pak. Baik, Bu Fitri ada yang mau disampaikan Bu Fitri? Ya, cuman sedikit yang saya sampaikan ya Pak Zainuri. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu silakan isi presensi yang udah ada di chat Zoom dan juga yang ada di YouTube. Pastikan Bapak Ibu mengisikan dengan nama dan instansi yang benar. Jika Bapak Ibu salah mengentri, bukan tanggung jawab dari kami untuk merevisinya. Jadi 1 kali jawaban Bapak Ibu perlu login. Jika Bapak Ibu masih Chrome-nya dalam posisi tidak login, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisi presensi karena ini presensinya hanya 1 kali jawaban, membutuhkan login dahulu dalam menjawab presensi. Kemudian Bapak Ibu, ini sertifikat ada di link drive saat Bapak Ibu sudah mengisi form. Tapi link drive yang ada di form setelah pengisian itu tidak bisa langsung ada karena paling lambat 2 kali 24 jam baru nyampe ke link drive. Nanti link drive juga akan dikirimkan ke grup WhatsApp beserta materi. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Pastikan kondisi internet stabil agar data bisa masuk ke dashboard kami. Itu saja Pak Zainuri. Terima kasih atas waktunya. Baik, ya terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya terkait dengan presensi dan juga biodata peserta yang akan mengisi tentang bagaimana nanti terkait dengan sertifikat ketika para peserta itu akan mengisi, berarti harus benar-benar valid data-data yang harus dikirimkan seperti itu. Jika ada kesalahan, mungkin itu bukan tanggung jawab dari kami selaku penyelenggara seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dimanapun berada dan seluruh Nusantara, saya kira kegiatan webinar pada malam hari ini terkait dengan penyusunan RKT dan KS sudah disampaikan secara jelas dan detail oleh narasumber kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam penyusunan program-program yang sudah diselenggarakan oleh baik yang akan diselenggarakan oleh lembaga masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya, sebelum kami tutup, kami juga ada sedikit pantun. Insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberi pelajaran. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuri, terima kasih Pak Daman, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Salam
Sampai jumpa kembali di kegiatan webinar kami selanjutnya, tepatnya di tanggal 21 Agustus tahun 2024, tetap di pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia dengan narasumber kita yang terbaik, yaitu Ibu Christine Amalia, penelaah praktik baik. Sampai jumpa kembali. Silakan sudah isi presensi untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih Pak Daman. Program khususnya webinar yang diselenggarakan oleh SMA Pegelarangan akan live di TikTok SMA Pegelarangan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahku luar biasa, penuh inspirasi, SMA PGR Ilarangan, Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan, sekolah yang beda membuatku selalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA PGR Ilarangan, semuanya luar biasa. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR Ilarangan, tempatku berada, kami bersama. Takkan terpisahkan, sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Sekolah inspiratif, oh begitu luar biasa. SMA PGR Ilarangan, tempatku berada, kami bersama. Takkan terpisahkan, sekolah yang beda takkan pernah terlupakan. Usahanya makan. Lawan likur yuk. Iya. Yo, kusir dah. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiada perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Kometruda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan komunitas ini, menginspirasi dunia. Kometruda, kita bersama, berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada arti, komunitas yang mengguncang, pergi dan belajar, itu Kometruda.
Berbagi dan belajar itu Kometoda. Gak triple bolu. Apa lu? Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Kometoda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan, komunitas ini menginspirasi dunia. Kometoda, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Kometoda. Berbagi dan belajar itu Kometoda. Berbagi dan belajar